Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari kita ikuti peringatan malam Nuzulul Quran di Masjid Nurul Hidayah Kelapa 5 Kupang NTT. Selamat mengikuti. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertipu. Dengan menyebutkan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya saya senantiasa mendoakan semoga yang menjawab salam mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga yang menjawab salam bagi yang sekarang kurang sehat, kondisinya kurang fit, sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Alhamdulillah, semoga yang menjawab salam bagi yang masih banyak kreditnya, utangnya, cicilannya, saya doakan juga mudah-mudahan cepat lunas. Amin. Alhamdulillah, dan terakhir sekali, semoga yang menjawab salam bagi yang belum ketemu jodohnya, apakah dia seorang janda atau duda, apalagi seorang jomblo, mudah-mudahan selepas Ramadan ini terbuka pintu-pintu jodohnya. Amin. Yang paling pengen jabat itu. Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, di antara istimewa dan mujizat-mujizat Al-Quran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap umat beragama pasti memiliki sebuah kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci. Betul atau tidak? Orang Nasrani punya kitab yang bernama Injil. Orang Hindu punya kitab bernama Weda. Orang Buddha punya kitab bernama Tripitaka. Orang Majusi punya kitab bernama Zen Avesta. Orang Konghucu punya kitab bernama Tao Te Ching. Orang Kebatinan punya kitab bernama Gatoloco Hidayat Gandum. Orang Tazkirah, orang Ahmadiyah itu punya kitab bernama Tazkirah. Itulah kenapa Ahmadiyah tidak disebut bagian daripada Islam, karena Ahmadiyah punya kitab suci tersendiri. Saudara, kami sedang mengikuti peringatan malam Nuzulul Quran di Masjid Nurul Hidayah Kelapa 5 Kupang NTT. Ada surah-surah dalam Al-Quran yang mereka adopsi, Pak. Ada ayat-ayat Al-Quran yang mereka adopsi dan mereka tambah-tambahin sesuai dengan tazkirah, pengingat. Sehingga Ahmadiyah itu bukan bagian dari Islam. Mereka punya kitab suci. Oleh kita umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci bernama Al-Qur'an Al-Karim.
Kenapa Al-Quran kita anggap sebagai kitab suci? Zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran kitab yang tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada tanggal 6 Ramadan. Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada tanggal 12 Ramadan. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada tanggal 18 Ramadan. Oleh kita Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah itu pada malam 17 Ramadan. Ada riwayat mengatakan 24 Ramadan, ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan. Itu tidak masalah perbedaannya. Yang penting Al-Quran diturunkan pada malam-malam Ramadan. Semua kitab-kitab samawi diturunkan pada malam. Peristiwa turunnya Al-Quran itu dari Baitul Izza ke bumi kepada Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur bunda selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 600 halaman, 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, 77.439 kalimat, 1.027.000 huruf di dalam Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i, 86 surah Makkiyah, 28 surah Madaniyah. Itu Al-Quran. Oleh kita umat Islam mengakui Al-Quran sebagai kitab suci karena satu, bunda, satu. Kenapa Al-Quran kita anggap sebagai kitab suci? Satu-satunya kitab yang terpelihara keasliannya, keotentikannya, mulai zaman diturunkan sampai sekarang dan hari kiamat, itulah Al-Quran. Kenapa Al-Quran terpelihara keasliannya? Karena yang jaga siapa? Yang jaga Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya baca beberapa, saya publik di Amerika, Pak, di Jepang, pertama pasukan Al-Quran. Dia sudah cetak 10.000 eksemplar. Akhirnya ditarik kembali. Kenapa? Karena terdapat beberapa ayat yang dipalsukan. Bagaimana cara kita tahu? Karena Allah yang menjaga, Allah pelihara dari tangan-tangan para penghafal Al-Quran. Nah, ini satu ayatnya, bunda, satu keistimewaan Ibnu Sina, penemuh pakar kedokteran Islam, itu menghafal Al-Quran di usia 5 tahun. Ibnu Khaldun menghafal Al-Quran di usia 5 tahun. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran di usia 7 tahun. Oleh kita, Pak, di Indonesia ada hadis sidik. 3-4 tahun yang lalu sempat viral, juara 3 lomba hadis internasional, namanya Musa. Umurnya baru 5 tahun, tetapi menghafal Al-Quran 30 juz di luar kepalanya. Padahal Musa belum tahu ngaji, tapi bisa menghafal Al-Quran 30 juz di luar kepalanya. Itu, Pak, 5 tahun. Bagaimana yang kita ini yang sudah 60-70 tahun? Saya pikir mungkin sudah lebih hafal daripada Musa, Pak. Di luar kepala, di luar semua itu ya. Juz 30 juz di luar kepala, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah. Mari kita berdoa di malam-malam saja, di malam-malam Ramadan, di antara 3 dua orang yang tidak ditolak oleh Allah, doanya orang-orang yang berpuasa. Demikian saudara, laporan kami dari Masjid Nurul Hidayah, Kelapa 5, Kupang, NTT. Terima kasih, sampai berjumpa di lain peristiwa. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li Allahumma shalli